Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya ini tentang epidemiologi, patogenesis, gambaran klinis, diagnosis, tata laksana, serta ada 2 kasus. Ini, jadi virus RNA ini memiliki banyak famili. Jadi HMPV ini adalah bagian dari famili Paramyxoviridae. Paramyxoviridae ini. Jadi pada famili Paramyxoviridae ini dapat dibagi lagi menjadi subfamili, famili Paramyxoviridae dan Pneumovirinae. Nah, HMPV ini dan RSV, Respiratory Syncytial Virus yang sudah lebih dikenal sebelumnya, ini merupakan bagian dari subfamili Paramyxoviridae, sehingga memiliki beberapa kesamaan. Namun mereka berbeda genus, di mana HMPV merupakan bagian dari genus Metapneumovirus, sedangkan RSV masuk ke pneumovirus. Ya, ini dia jadi Paramyxoviridae. Ini ada Paramyxoviridae. Ini apa? Kemudian ini ada Pneumovirinae. Ini ada yang Metapneumovirus itu letaknya di sini. Sementara kalau RSV itu di sini, jadi beda genus. Jadi ini begini virusnya, tadi mungkin sudah disampaikan ya, jadi saya nggak usah ini. Ini antara apa HMPV dan RSV bedanya, ini mereka satu genus. Jadi Human metapneumovirus ini pertama kali diidentifikasi itu tahun 2001 ya, di Belanda tadi sudah disampaikan. Pada anak dengan infeksi saluran napas. Namun diperkirakan sudah bersirkulasi di Belanda sejak tahun 1958. Satu perpustakaan mengatakan demikian. Jadi HMPV itu disampaikan bahwa itu lebih sering pada anak, dengan lebih sering itu pada anak di bawah 2 tahun dengan rata-rata usia 22 bulan. Pasien yang memerlukan perawatan itu terbanyak pada usia 6 sampai 12 bulan. Bahkan ada studi epidemiologi menunjukkan bahwa sekitar 90 sampai 100% anak yang sudah pernah terinfeksi itu pada usia 5 sampai 10 tahun dia sudah pernah terinfeksi. Tadi sudah disampaikan bahwa wabah HMPV ini terjadi pada musim semi dan musim dingin. Puncak kejadian ini biasanya bulan Maret dan April, jadi ke depan ini ya pada musim dingin, terutama di negara yang dengan 4 musim. Jadi ini HMPV ini ternyata ini dari perpustakaan ini sudah ada nih di Indonesia. Jadi bahwa dikatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa baru ada, ternyata ini memang sudah lama ada. Dan ini saya bahkan di sebuah rumah sakit, gitu ya, sebuah rumah sakit itu ada 6 kasus HMPV. Kemudian ada rumah sakit lain ada 2 kasus dan ini akan terus berkembang. Jadi ini memang sudah ada di Indonesia seperti disampaikan disampaikan juga di media massa. Jadi bahwa ini adalah epidemiologi infeksi HMPV di Cina di masing-masing provinsi dan ini banyak ini. Jadi misalnya ini di provinsi mana ini Guangzhou ini ada ininya kasusnya tuh 5,2%, ya itu di sana itu dari jumlah penduduk itu 5,27% ini adalah sakit ini ya diperiksa sakit HMPV. Juga di provinsi-provinsi lain ini kasusnya lumayan banyak. Ini saya ambil dari kita lama. Ini ada data dari Amerika di sebuah perpustakaan tadi juga disampaikan bahwa ini pasien HMPV ini tidak karena ini ya virus yang kuman yang ini sehari-hari ya sehari-hari, jadi banyak di antara mereka yang juga tidak perlu untuk rawat inap. Jadi penyebarannya tadi sudah disampaikan bahwa penyebaran itu melalui droplet, masa inkubasinya 3 sampai 5 hari. Jadi kalau kita mau minta pemeriksaan ini ya, pemeriksaan HMPV ini, pemeriksaannya kita tadi sudah disampaikannya sindromik respiratory multiplex. Nanti juga disampaikan oleh pembicara berikutnya. Jadi ini ya. Jadi pada
Jadi apabila virus masuk melalui droplet, ya, melalui droplet ke dalam saluran napas, itu virusnya itu kemudian dapat menyebabkan proses inflamasi, ya. Inflamasi ini melalui dua jalur. Dia bisa jalur ya, bisa melalui dua jalur, dua jalur. Yang pertama itu virus ditangkap melalui reseptor pada membran sel, ya, TLR ya, atau like cell reseptor, lalu mengaktifasi kaskade inflamasi melalui jalur NF-kappa B. Yang kedua, itu juga bisa langsung diinternalisasi ke dalam sel dan mengaktifasi kaskade, ya, sehingga timbul bisa merusak sel. Jadi gambaran klinisnya ini tadi juga sudah disampaikan, pada manifestasi klinisnya ini sangat mirip dengan RSV. Ya, pada umumnya itu adalah gejala umumnya gejala ini, ya, jadi ada demam, batuk, sakit kepala, nyeri tenggorok gitu, ya. Kemudian apa itu kalau, ya, kalau di atas, tapi kalau sampai saluran napas bawah dia bisa menimbulkan sesak napas, ya, timbul mengi. Ya. Durasi demam, kalau menurut kepustakaan lain dikatakan HMPV itu rata-rata 10 hari. Ya. Jadi ini tadi disampaikan, jadi pasien HMPV umumnya didiagnosis, kalau masuk ke rumah sakit, itu diagnosisnya sebagai bronkiolitis, atau bronkitis, atau pneumonia. Ya, jadi sebagai penyebab utama untuk rawat inap. Jadi kalau pada dewasa infeksi HMPV ini bisa memperburuk, tadi sudah disampaikan, ya, memperburuk keadaan kalau misalnya ada komorbid sebelumnya. Satu studi mengatakan bahwa sekitar 50% anak dengan infeksi HMPV ini disertai dengan otitis media. Ini data tadi yang sudah disampaikan bahwa ada anak yang dirawat jalan, ada anak yang dirawat inap, ya. Ini sejak tahun 2001, ya, 2003, 2004, ya. Laporannya ini di Amerika, itu mereka sudah ada di sana. Jadi infeksi HMPV ini pada umumnya tadi sudah disampaikan bahwa gejala klinis ini mencakup infeksi saluran napas akut seperti batuk, demam, ya, sesak napas. Ya. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya pengobatan HMPV ini bersifat suportif, ya. Bersifat suportif, jadi fokus pada penanganan gejala yang timbul. Jadi misalnya demam dikasih obat turun demam. Apabila sesak napas dikasih oksigen. Kemudian anaknya tidak mau minum, dihitung bagaimana berapa kebutuhan cairan pada anak tersebut. Jadi sebagian besar pasien dengan infeksi HMPV ini sembuh sepenuhnya tanpa intervensi yang spesifik. Jadi kita tadi juga disampaikan bahwa kalau pada penanganan ada pasien yang dengan sesak napas, kita atasi aja itu sebagai pasien yang sesak napas. Apakah itu yang secara penampakan itu bronkiolitis, apakah itu nanti pneumonia, itu kita itu adalah diagnosisnya dengan penyebabnya bisa bakterial, bisa mungkin ini suatu HMPV. Ya, jadi kita kita agak kesulitan untuk mencari etiologi apabila hanya dengan pemeriksaan darah, kecuali dengan pemeriksaan tadi, ya, sindromik panel ini tadi, ya, respirasi. Namun beberapa penelitian menunjukkan ini tata laksananya, ya. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan, ya, menggunakan ribavirin, immunoglobulin, fusion inhibitor, small interfering ribonucleic acid untuk pengobatan dan pengendalian infeksi HIV. Jadi kembali lagi sudah disampaikan bahwa yang terpenting adalah perilaku pada waktu kita kemarin pada zaman COVID dulu. Jadi PHBS itu, untuk mengingatkan lagi, PHBS itu bisa mulai dari rumah kita sendiri, ya, dari rumah sendiri. Kemudian setelah dari rumah, kita juga di sekolah apabila siswa atau mahasiswa, kemudian di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat umum, ya. Ya, jadi seperti tadi kita selalu menjaga ini kebersihan. Apabila kita batuk pilek,
kita memakai masker, jangan sampai menularkan kepada orang lain, selalu cuci tangan, tidak memegang-megang wajah, ya. Kemudian kalau ada yang sakit itu diingatkan bahwa kalau misalnya sakit itu apalagi batuk atau pilek gitu ya, atau selesma yang lebih sering ya. Jadi sering itu orang itu mengatakan, wah saya sakit flu gitu ya. Kalau dia mengatakan sakit flu, ya sekarang ini selesma itu sudah tidak populer lagi. Orang biasanya aduh kena flu gitu ya. Padahal kalau kita bilang saya sakit flu itu berarti diagnosis etiologis, berarti dia sudah memeriksa ininya virusnya apa. Berarti misalnya karena flu apa gitu ya, influenza A atau influenza B. Jadi dia bisa bilang ini saya sakit flu. Tapi kalau misalnya belum memeriksa, kita tidak bisa bilang bahwa dia itu sakit flu. Misalnya, ini dia sakit selesma, itu yang sekarang sudah kurang populer. Ya, jadi kembali lagi tadi bahwa ya perilaku hidup sehat itu sangat penting, yang sangat utama, karena tidak ada terapi yang spesifik untuk penanganan HMPV ini. Ada beberapa kandidat pemeriksaan vaksin terhadap HMPV yang telah diuji pada model tikus dan primata, namun belum ada yang diuji pada manusia. Salah satu masalahnya adalah virus yang inaktivasi itu justru meningkatkan inflamasi paru dan infiltrasi eosinofil pada saat uji coba pada virus. Ini penelitian ya, pada penelitian tikus yang terinfeksi HMPV, ini pengobatan dengan ribavirin katanya mengurangi replikasi virus dan peradangan pada parunya tikus secara signifikan. Sementara itu kortikosteroid hanya mengurangi peradangan pada alveolus dan jaringan paru tanpa mempengaruhi replikasi virus. Ini pada penelitiannya pada orang dewasa, pada manusia belum ada. Jadi pertanyaannya, kapan kita perlu waspada ya? Jadi kalau misalnya anak kita atau mungkin kita sendiri atau mungkin orang terdekat, orang serumah terutama ya, kapan kita perlu, terutama anak, karena saya spesialis anak, jadi kapan kita perlu curiga ini anak kita ini, anak keponakan atau orang serumah ini, dia ini perlu kita waspadai gitu ya. Jadi kita perlu melihat ya, anaknya gelisah. Jadi kalau anaknya gelisah ya, tidak ceria seperti biasanya, tidurnya tidak lelap ya, sesak napas. Nah, ini sesak napas ini pada anak itu berbeda dengan dewasa dalam hal frekuensinya. Nanti ada videonya ya. Jadi kalau anak umur bayi itu 0 sampai 2 bulan itu napasnya dibilang cepat itu kalau lebih dari 60 kali. Jadi kalau misalnya ya kita punya bayi ya baru lahir, ini kok napasnya cepat ya, tapi dihitung. Tapi itu kalau misalnya di bawah 60 itu masih normal. Nah, gitu ya. Terus kemudian 0 sampai 2 bulan. Kemudian 2 sampai 1 tahun, 12 bulan, itu kalau dia napasnya kurang dari 50 menit, itu kita bisa masih bilang itu dia anak ini masih normal. Kemudian 1 tahun sampai 5 tahun lebih nggak sampai 40 dan seterusnya begitu. Ya, apabila kita menemukan sesak napas pada anak, ya anaknya gelisah, ada napas cuping, ada retraksi suprasternal atau interkostal, ini kita perlu waspadai. Ya, kemudian khusus pada bayi, anak itu minum nyot gitu ya, lepas misalnya minum ASI ya, atau susu botol, atau misalnya ini yang misalnya sudah dipakai, misalnya pakai susu pakai aspasi, dia itu minum nyot lepas. Nyot lepas. Nah, itu waspada itu. Terus kemudian bila anak digendong, detak jantungnya lebih cepat. Ya. Kemudian anak tidak mau bermain seperti biasa. Ini saya mengatakan bahwa apabila tertemu seperti ini kita waspada bahwa anak itu memerlukan pertolongan di rumah sakit. Ini bukan berarti ini bahwa ini HMPV ya, seperti yang saya bilang tadi, MHPV. Jadi ini kalau kita seperti ini, ada seperti ini, kita harus membawa anak segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ini saya ada videonya. Ini video sesak napas pada anak ya. Ini pasien. Tapi ini bukan pasien bukan pasien human metapneumovirus ya. Ini pasien anak sesak napas.
Jadi kadang-kadang kita karena mungkin posenya banyak sekali, jadi kita tidak membuka ya, tidak membuka pakaiannya, hanya melihat dari luar saja, atau mungkin di ataunya kerahnya tidak dibuka, mungkin dia pakai kaos lengan panjang, kita tidak membuka, ini kita bisa terkecoh ya. Terkecoh dalam arti anaknya sesak napas nggak Bu? Nah itu pertanyaan sangat ini ya. Jadi kita harus sendiri yang melihat dan menghitung napas itu pada anak itu harus 1 menit. Kadang-kadang kalau ini ya, kalau misalnya mahasiswa yang mungkin ini ya, itu jadi menghitung napas itu 15 detik kali 4. Di 15 detik aja sudah ada angka kesalahan mungkin 3 atau 4 tarikan napas itu kali 4 itu sangat berbeda sekali. Coba kita bisa lihat, ini ada video anak sesak napas, kita perhatikan ya, ya, ya. Nah, kalau ini tidak kita buka bajunya, itu bisa kita tidak kelihatan anak ini sesak napas. Dan juga sesak napas itu juga bisa kita lihat walaupun dia tanpa pakai baju, walaupun dia tidur balik. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ini. Ya. Nah, ini. Kalau ada seperti ini, kita tidak boleh hanya 15 detik. Ini betul-betul 1 menit. Jadi kita perlu mana pasien yang cepat, mana perlu yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ada lagi, saya ada beberapa video sebagai contoh ini ya. Nah, ini ya, ini napas cepat ya, sesak napas. Ini ya, ini semuanya bajunya harus dibuka. Ya, ini saya masuk satu kasus. Kasus ini ada 2. Jadi saya tidak bisa menyebutkan, tentu saja tidak bisa menyebutkan rumah sakit, kemudian anaknya di mana dirawat, ya, kemudian apalagi identitasnya yang lain ya. Jadi ada anak laki-laki umur 3 tahun, 12 kilo, masuk rumah sakit dengan keluhan utamanya 2 pekan. Demamnya 2 pekan. Kemudian suhu tertingginya 38,7. Ada batuk, pilek, ya juga sudah lebih lama. Dia batuk pilek dulu, kemudian demamnya 2 pekan. Tidak ada sesak napas. Sudah 2 kali ke dokter, spesialis anak ini ya, namanya belum ada perubahan. Anak tinggal dengan keluarganya. Ada beberapa orang, yang 4 atau 5 orang. Neneknya itu juga sakit, ya, bahkan lebih lama demamnya, batuk. Tapi dia keluhan neneknya ini hanya demam dan batuk saja. Pemeriksaan fisiknya anak tenang, jadi tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik. Fotonya juga tidak ini ya, karena ini ya diperiksa karena sudah demam lama, juga diperiksa ini juga antigennya juga ikut diperiksa, kultur darahnya, kemudian saya nggak cantumkan ini diperiksa terhadap tifoid juga diperiksa, radiologinya dikatakan suspek demam tifoid. Prolonged fever ya, jadi didiagnosis prolonged fever dan bronkitis. Terapinya ini dikasih karena sudah ini lama, obatnya ini bertahap ya, akhirnya dikasih ini dikasih meropenem, steroid dan ini. Kemudian ternyata neneknya ini keluar, neneknya mungkin sudah umur 60, 65. Ternyata dari hasil pemeriksaan respiratory tract infection-nya ini terhadap virus ini dia human metapneumovirus ya, ini positif ya, ini positif. Si nenek ya, si nenek kemudian juga ini ya, ini si cucunya ini juga terdeteksi ya. Ini jadi dia ini human metapneumovirus. Jadi positif. Jadi di dalam satu rumah itu ada beberapa orang ya, ada beberapa orang kumpul serumah, ternyata yang sakit itu hanya 2. Satu si nenek yang sudah umur 65 tahun, ini satu si anak ini yang umur 3 tahun. Ini adalah klasik, jadi sesuai dengan teori bahwa yang lebih mudah terkena itu adalah yang punya faktor risiko seperti anak balita, kemudian orang yang sudah berumur ya, itu jadi salah satu di antaranya seperti itu. Jadi klasik, jadi bahwa ini anak si bapak ibunya anak ini tidak sakit sama sekali.
Nah, ini ada kasus lagi satu. Ini kasus ini yang kedua, ini sebagai yang tadi itu demamnya lebih dari lebih dari 2 pekan si cucu demam batuknya batuknya 2-3 pekan, sementara si nenek demamnya sudah 4 pekan dan ada batuk. Mungkin pertanyaannya, nanti pertanyaan ininya, ini saya, oh ya, tadi sudah saya sampaikan ya, hasilnya memang human metapneumovirus. Jadi mengapa kok nggak sesuai teori ya? Tadi dikatakan bahwa eh, demam masa ini kan hanya 3 sampai 5 hari. Ini mengapa sampai berminggu-minggu, berpekan-pekan ya? Jadi ini si nenek terutama ya sudah 4 pekan, si cucu ini juga sudah demamnya sudah 2 pekan gitu ya. Jadi bisa saja ini dia mungkin kena infeksi yang lain, kena infeksi kena infeksi yang lain. Kemudian pada saat itu masih rawat jalan dengan daya tahan tubuhnya yang menurun, kemudian masuklah kuman HMPV tadi itu. Ya, begitulah mungkin ininya ya, mungkin skenarionya. Jadi bahwa anaknya antibiotiknya dikasih yang yang sudah itu sudah bertahap itu ya, dikasih yang bagus antibiotiknya. Tapi ini mungkin menerangkannya demikian. Gitu. Terus ini yang kasus yang kedua, anak C perempuan umur 18 bulan, 10 kilo. Masuk rumah sakit demam 2 hari, suhu tertinggi 40. Ini suhunya 40 turun tuh hanya sedikit. Suhunya tinggi lagi 40 lagi, dimasukkan obat suppositoria tidak turun. Diinfus pakai antipiretik, infus tidak turun. Ini anaknya ini karena panasnya 40, ini langsung masuk setara ini keluarganya setelah 2 kali 40 orang keluarganya minta dirawat. Ini tidak turun-turun, tapi hari ketiga langsung turun, tidak ada demam sama sekali. Batuk pileknya timbul kemudian. Tidak ada sesak napas, anaknya juga sudah pulang, yang tadi yang pertama sudah pulang, ini juga sudah pulang, hari ketiga, hari keempat, bagus, anaknya dipulangkan karena tidak ada demam sama sekali, anaknya sudah aktif ya. Ya, anaknya ini memang sangat bermakna ya, jadi anaknya itu anaknya ini yang umur 18 bulan ini nggak bisa diam, jadi saya kalau menurut orang tuanya menurut orang tuanya dia itu hanya bisa diam itu 3 detik, jadi orang tuanya gitu, begitu 1, 2, 3 langsung jalan, kemudian dia digendong sama orang, jadi 1, 2, 3 langsung lari lagi ya, jadi sebegitu aktifnya sampai pada saat dia masuk suhunya ini anaknya diam saja dan anaknya rewel, jadi nampak sekali bahwa anaknya ini toksik sakitnya sangat sangat menakutkan bagi orang tuanya sehingga perlu dirawat dan ini langsung dikasih antibiotik. Ya, pemeriksaan fisiknya juga masih normal. Ini juga laboratoriumnya juga masih ya gila ya. Foto toraks keluarga menolak dilakukan karena tidak ada sesak napas, batuk pun sedikit ya, tidak. Ternyata yang paling perlu ini ternyata ini keluarganya meminta memeriksa pemeriksaan ini. Ternyata ini influenza A, H1N1 dan ini apa yang paling bawah ini saya kalau nggak bisa baca ini yang virus ya, ini ikutan ya, jadi ikutan terdeteksi ada 3, jadi dia terutamanya kena H1N1, terus kemudian ada infeksi virus lain yang masuk. Tapi
dia ini perbedaannya, mengapa ini saya sampaikan, ini kan, loh ini kan diskusi tentang HMPV, kenapa kok ini disampaikan? Artinya saya ingin mengatakan bahwa virus yang apa namanya yang beredar ini bukan hanya HMPV, virus apa namanya yang lain pun ikut beredar. Itu ini mengatakan itu anaknya bagus dan saat ini sudah ceria lagi dan sudah di rumah. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Dr. Edi. Saya akhiri dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.